Atas nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, salam waras, salam sadar, salam berlimpah berkah dari sekarang dan selama-lamanya. Ini ada pertanyaan lagi dari teman kita, masalah bahwa sesuatu hal yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Artinya, seperti yang diibaratkan banyak ustadz kita, guru-guru ngaji kita, bahkan budayawan atau kebanyakan dari kita, bahwa ibarat Allah itu dalang, maka manusia wayang. Yang menggerakkan Kurawa dalang, yang menggerakkan Pandawa dalang. Artinya kita harus berperan sebagai wayang yang baik. Mungkin menurut kita manusia, Kurawa jahat, Pandawa baik. Tapi jika kita maknai dalang adalah Tuhannya, maka tidak ada itu baik dan buruk. Maka versi teman saya dalam hal menanggapi apa satu lagi ini, bahwa semua baik, nggak ada itu keburukan dan kejahatan karena semua digerakkan dalang. Nah, pertanyaan teman saya adalah, bagaimana pendapat Om Gun tentang ini? Apakah benar manusia itu ibarat wayang dan Allah adalah dalang? Baik, itu hak asasi untuk mengamati atau mencerna atau memahami setiap orang beda-beda ya. Cuma begini, kita diberikan Allah itu nafsu mutmainnah, safiyah, halwa, amarah. Diberikan kesadaran sesadar-sadarnya, diberikan akal untuk berpikir, diberikan juga nafsu keinginan supaya kita berkembang, tidak stagnan, juga diberikan ketegaan atau keberanian menjalankan pilihan kita. Kita sekarang langsung poin membahas dalang dan wayang, sutradara dan pemeran film kan gitu. Kita tengok saja dulu kembali ke ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang berulang kali ditekankan oleh Sunan Kali di Pulau Jawa ini, tentang Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Allah itu esa. Jadi saya mengatakan kalau satu bukan esa, kalau satu itu bisa ada 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi kalau esa itu ya tunggal. Allah itu tunggal. Allahu Samad, Allah tempat memohon. Memohon apa saja, termasuk memohon tentang perdebatan ini. Apakah Allah itu dalang dan kita wayang atau kan bukan? Nah, kita minta petunjuk. Kemudian di situ diteruskan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah bukan anaknya siapa-siapa, tidak berasal dari mana-mana, tapi Allah yang memberikan, menciptakan asal sesuatu apapun dan mengakhirkan apapun. Walam zakulahu kunakat, dan tidak ada yang setara dengannya Allah. Dalam bahasa lain, tidak ada yang menyamainya Allah. Artinya Allah tidak sama dengan apapun. Namanya apapun ya sesuatu apapun yang kalian angan-angankan. Artinya, bagaimana kalau kita menganalogikan Allah itu dalang? Nah, itu kita sudah membantah walam yakulahu kunakat, dan tidak ada yang menyamai Allah. Kalau kita sudah membanding-bandingkan Allah ibarat dalang, Allah ibarat hakim dan lain-lain, kita sudah menyamakan, menyetarakan, membanding-bandingkan, dan kita sudah terjebak untuk menginjak-injak walam yakulahu kufuwan ahad. Loh Om, tapi kan memang begitu toh. Itu kan sudah ditulis di Quran juga, katanya bahwa Allah itu ibarat dalang dan manusia itu wayang. Baik, sekarang saya punya pertanyaan yang sederhana. Apakah dalang itu tidak butuh makan minum? Masih butuh kan? Apakah dalang tidak butuh tidur? Masih butuh juga. Apakah dalang tidak butuh bantuan sinden, bantuan penabuh gamelan, bantuan untuk mencabutkan wayang yang jauh dari jangkauan tangannya? Butuh kan?
Pertanyaannya, apakah Allah mirip dalang itu yang butuh butuh maem, butuh minum, butuh tidur, dan butuh bantuan-bantuan? Jika tidak dibantu maka berhenti jadi Allah. Jadi dari sini saja sudah ada perbedaan, bahwa kita harus mutmainah, harus menyadari Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Ya. Kemudian wayang itu tidak akan pernah bisa bergerak jika tidak dalang langsung yang menggerakkan. Ketika dalangnya ngantuk, wayangnya ya diem. Ketika dalangnya itu taruhlah sedang merokok ya, maka wayangnya tidak dipegang, didiamkan, dan tidak bisa bergerak. Bahkan yang membantah kebenaran dan kebaikan di dalam Pandawa Kurawa perdebatannya itu mulutnya dalang. Semua digerakkan oleh dalangnya. Pertanyaannya, apakah manusia itu semua perilaku digerakkan Tuhan? Jika iya, terus untuk apa Allah mengutus para nabinya, para rasulnya? Kalau kita yakin rasul ada banyak, mengingatkan manusia-manusia yang lain yang dianggap dalam jalur yang tersesat. Untuk apa diturunkan berbagai macam kitab suci yang diyakini banyak umatnya? Untuk membenahi hal-hal yang tidak benar kan? Nah, kenapa Allah repot-repot begitu? Coba, hal ini aja banyak hal yang kita tidak bisa menjawab. Inilah bedanya ciptaan Allah dan ciptaan dalang. Dalang menciptakan dengan sistemnya, tapi dalang masih terus ribet harus menggerakkan sistem tersebut. Ya enggak? Tapi Allah itu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Seperti ketika kita dibekali Allah, kun punya akal, maka semua manusia ciptaan Allah punya akal, dan akal itu silakan kamu gunakan dari manusia ciptaanku. Kemudian cara penggunaannya gimana? Allah menurunkan para utusannya, ini gunakan akalmu untuk hal kebaikan, untuk rahmatan lil alamin, kabar gembira untuk alam semesta dan seisinya. Makanya ada perbedaan akal A dan B, sehingga ada kejadian yang tumpang tindih atau seolah-olah itu berbeda pendapat. Itulah hebatnya Allah yang tidak bisa kita samakan dengan dalang. Ya enggak? Dari sini bisa dipahami atau malah menambah kalian bingung. Jika bingung bisa kirim di WhatsApp pribadi saja biar nanti kita bisa lebih langsung tanya jawab, karena kalau berbentuk video ini kan monolog, saya ngomong tok, kalian pemirsa pemerhati hanya bisa mengamati, tidak bisa langsung komentar. Tapi kalau kalian kirim melalui WhatsApp yang selalu saya cantumkan di deskripsi, kita bisa langsung ngobrol, video call dan lain-lain terkait dengan walam yakulahu kufuwan ahad dan tidak ada yang menyamainya Allah. Ya, jadi Allah tidak sama dengan dalang, manusia tidak sama dengan wayang. Allah memberi kebebasan hambanya untuk memilih dan mengabulkan setiap permintaan. Bahkan setan ketika minta menggoda anak cucu Adam dikabulkan, tapi dengan S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Seperti yang sering kita bahas ajaran Sunan Kali tentang doa kulo geni, yang sebagian umat membid'ahkan karena bahasa geni bukan bahasa Arab. Tapi coba inti di dalam doa kulo geni ini kita bedah ulang ya, biar nanti ada sambung raketnya dengan apa yang mau kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, atau aku Allah, aku ini Maha Welas dan Asih. Itu kalau Allah yang langsung ngomong ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hugni, he geni, he api,
he jin, he setan, he iblis, he nafsu, he apapun, he hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya aku Allah yang Maha Welas dan Asih. Qul huwallahu ahad. Akulah Allah yang Maha Tunggal. Ya. Kun fayakun, yang menciptakan kamu sekalian itu aku, yang menjadikan kamu jadi itu ya aku, Allah. Masa Allah yang menguasai apapun, aku Allah. Qadiran, yang memastikan apapun, mati hidup apapun, memulai dan berhenti apapun, aku Allah. Abadan, yang langgeng selamanya, aku Allah. Artinya kelanggengan Allah itu maha, tidak ada ceritanya Allah berhenti atau apa istilahnya. Ya intinya langgeng, tidak pernah ada ceritanya Allah itu mati lah. Beda dengan kita itu unsurnya banyak. Dari mulai roh ada 9, sifat ada alif lam mim, geleger fisik, organ tubuh dan macam-macam itu banyak. Kita sebagai geleger fisik bisa dikategorikan mati karena ada alam yang harus kita lewati dari alam kandungan 9 bulanan. 10 bulan apa ya, 9 bulan 10 hari ya. Itu umumnya, ada yang kurang ada yang lebih. Terus alam dunia sesuai umur yang kita emban. Ada yang bayi sudah mati, ada yang sampai 100 tahun belum mati. Itu adalah fisik kita. Artinya kita tidak langgeng, berpindah-pindah alam. Sementara Allah ya tetap Allah. Dimanapun Allah ya ada, di alam manapun ada. Artinya bedakan kelanggengan Allah dengan kelanggengan sukma yang kita bahas sering, bahasa orang-orang yang percaya reinkarnasi itu. Hakikatnya kita itu langgeng selama-lamanya, nggak pernah mati, hidup lagi, nitas lagi, reinkarnasi lagi gitu. Itu yang percaya begitu, jangan juga disalahkan. Silahkan aja yang mau percaya, tapi yang tidak percaya pun jangan disalahkan, karena terbukti bahwa kita itu manusia, punya jasad fisik, bukan hanya roh atau sukma saja. Ya toh. Dari mana tadi? Ini membahas tentang dalang dan wayang lagi ya. Intinya hak pribadi masing-masing. Kalau pendapat kabar kolam bahwa wayang itu ciptaan dalang, benar. Tapi bahwa wayang itu manusia dan dalang itu adalah Tuhan, mohon maaf, belum sepenuhnya benar. Karena apa? Dalang itu butuh makan minum, Allah tidak. Wayang itu tidak bisa bergerak jika dalangnya tidak bergerak. Sementara manusia dibebaskan Allah memilih dan dibekali berbagai macam kekuatannya masing-masing. Nah, mulai dari roh jasmani nabati sampai nafsu mutmainah sofiyah alwamah amarah, itu seperti dikasih kebebasan dan otomatis dianugerahi Allah kebisaan. Namun Allah juga membatasi, ada waktunya, ada masanya. Kalau sudah nggak kuat melek, ngantuk, tidur ya tidur aja. Sementara dalang seperti manusia tadi, ya memang dalang kan manusia, bisa ngantuk, bisa pingsan, bisa tidur, bisa lupa. Allah tidak pernah lupa kok. Jadi kalau menyamakan Allah dan dalang, maaf, Nabi kita sudah berpesan walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi khusus ini menurut kabar kolam tidak sempurna benar. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang sudah yakin seperti itu, ya monggo, sampai mengatakan bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Makanya ada maling, ada pemerkosa, ada kebejatan, ya sudah, dia sedang berperan sesuai tugas dari Tuhannya, ya enggak? Akhirnya gitu. Terus apa gunanya Al-Quran diturunkan? Allahumma alhimna marosita umurina
Wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.